pertanyaan dari Pak Kris. Pertanyaannya, bagaimana cara kita melihat bahwa jualan seseorang itu memberikan potensi income besar bagi klien? Memberikan potensi income. Karena dia bilang di medsos susah membedakan baik buruknya produk yang ditawarkan. Oh, ya itu dia. Mungkin kita belum terlalu mengenal. Ini kalau kita sebagai apa nih, penjual apa pembeli? Penjual. Nah, kalau kita penjual ya memang kita pembeli apa penjual ya? Pembeli ya. Kalau kita sebagai pembeli ya kita harus mempelajari lebih detail ya. Jadi kalau di Google itu punya satu riset gitu ya. Dia menemukan bahwa behavior atau perilaku konsumen itu sebelum membeli itu dia ada yang namanya zero moment of truth. Jadi momen nol, di mana sebelum membeli orang itu melakukan riset itu misalnya gini aja deh gampangnya, sebelum kita beli kita ngecek di Instagram lah, ngecek di YouTube, lihat review gitu ya, maksudnya gitu, membaca blog, ini bagus nggak sih gitu maksudnya. Nah, berarti itu juga kan yang perlu kita bangun gitu dalam digital marketing, karena sebelum beli orang memang butuh informasi gitu, dan berhubungan juga dengan yang tadi ya, kita harus lebih tahu itu ya, kita join aja. Harusnya yang bisnis yang bagus ya dia memberikan sumber informasi juga dengan tadi yang capture leads, kita join gitu, kita subscribe opt-in-nya, dan nanti mereka akan edukasi kita gitu kalau kita masih kurang yakin ya gitu. Itu kalau dari sisi pembeli ya cari tahu aja gitu kalau khawatir salah. Misalnya saya mau kursus digital marketing misalnya gitu ya, mau pilih kursus di mana sih, di tempat A, di tempat B gitu, ya udah join aja free trialnya misalnya gitu, nggak ada masalah soal itu ya gitu. Tapi kalau kita sebagai penjual ya kita berarti harus melakukan tadi capture leads-nya ya, dapetin data calon pembelinya, udah kita edukasi gitu semaksimal mungkin, kita ngasih sesuatu yang gratis nggak apa-apa gitu buat mereka gitu kan. Apalagi produk digital kan nggak ada ruginya gitu, kita nggak bermodal juga kan kalau cuma nulis ebook, cuman ngerekam video gitu kan, nggak ada modal sama sekali gitu. Bahkan yang ngasih diskon juga semuanya udah diperhitungkan kok gitu kan. Jadi mungkin seperti itu ya jawabannya. Baik, semoga terjawab. Jadi kita nggak tahu baik buruknya kan. Tadi menurut Pak Rendra, set dulu behaviornya. Seperti zero moment of truth, kita lihat dulu, cari dulu banyak info-info ya, reference gitu. Oke, baik Pak. Ada pertanyaan berikutnya Pak, ada 3 pertanyaan kita mesti jawab. Mana yang lebih efektif untuk bisnis, di mana pakai Google Ads atau Facebook Ads? Iya, nah ini salah satu pertanyaan yang sering juga gitu ya, mau pilih mana sih sebenarnya gitu ya. Jadi menurut saya ada memang produk-produk yang cocok dua-duanya ya. Ada produk-produk yang cocok di sosial media, ada produk-produk yang cocok di Facebook, di Google. Jadi sebenarnya Google juga luas, tapi mungkin saya ambil satu jenisnya aja gitu. Yang paling umum orang ketahui itu kalau bicara Google Ads itu adalah iklan yang muncul di Google ya. Walaupun iklan YouTube juga itu Google Ads juga, tapi kita samakan persepsi dulu bahwa Google Ads itu adalah iklan yang muncul saat kita mencari sesuatu di Google. Nah, jadi cara membedakannya gini aja. Kalau misalnya produk itu adalah produk yang orang itu hanya mau beli ketika ada kondisi tertentu. Misalnya kayak kita jualan obat gitu ya. Misalnya obat itu kan hanya dibeli kalau ada orang yang punya problem gitu ya. Ada orang punya sakit gitu misalnya, ya orang baru nyari gitu. Terus juga pokoknya apapun, kalau misalnya produk kita coba tawarin ke orang dan dia sebenarnya nggak akan beli kalau nggak punya kebutuhan spesifik seperti itu. Nah itu Google gitu, karena Google itu kan tempatnya orang nyari solusi ya, nyari solusi gitu. Nyari solusi baru dia nyari Google, ketikan di Google gitu, nyarinya di Google. Nah ketika kondisinya seperti itu maka cocok diiklankan di Google. Tapi kalau untuk kayak sosial media itu kita sebenarnya istilahnya dalam digital marketing itu kita ngejar-ngejar dia gitu. Karena ketika kita beriklan di sosial media, kita tidak bisa pastikan
mereka itu sedang mencari solusi itu. Nggak bisa kita pastikan, karena konsepnya memang berbeda. Kalau di sosial media kan kita mengejar iklan, kita itu mengejar-ngejar dia, ya. Tapi kalau di Google itu memang orang datang mencari iklan kita gitu. Ya ada perbedaan di situ. Jadi sebenarnya memang tidak bisa dibandingkan secara apple to apple si sosial media sama si Google Search ini ya, karena memang beda gitu. Kalau Google orang datang nyari gitu karena ada kebutuhan khusus. Kalau di sosial media kita cuman menganalisa orang-orang yang seperti apa yang jadi kalau dianalogikan ya, sosial media itu kayak penjual asongan yang ada di pinggir tol. Mungkin ya teman-teman bisa bayangin tuh, kalau kita pergi, misalnya mau pergi dari sini ke Bandung lah misalnya, kan banyak kan yang jualan gitu, masuk di bus, jualan. Nah itu kan mereka datangin langsung kita ya, datangin langsung kita. Nah itu contoh iklan di sosial media gitu. Tapi kalau Google Ads itu ibaratnya kita kayak punya toko di sebuah tempat, orang datang ke situ buat nyari solusi gitu. Oke, ya. Contoh ya Pak Rendra, saya mau cari kursus gitu. Nah, artinya saya mencari, itu Google Ads ya Pak? Ya, nah betul, kalau itu Google Ads gitu. Walaupun ada produk-produk misalnya, kursusnya ini cukup umum ya, cukup banyak orang butuh. Misalnya kursus digital marketing. Dimana kalaupun orang tersebut tidak mencari, tidak sedang membutuhkan sekarang, tapi kita asumsikan kayaknya mereka memang butuh nih. Karena mereka ini adalah seorang pemilik bisnis misalnya ya. Nah itu juga bisa di sosial media sebenarnya. Tapi mungkin tadi melalui tahapan-tahapan, tidak langsung jualan. Karena belum tentu mereka memang sedang cari gitu ya. Nah mungkin kita ngasih gratis yang ulang lagi tadi step-stepnya gitu. Mungkin kita kasih ebook dulu, kita mau memberikan tips gitu ya untuk bisnisnya kayak gitu. Oke, baik. Ya, paham ya? Semoga jelas ya. Ya. Tapi nggak menyangkut. Contoh saya jualannya barang saya lebih murah, jadi saya iklan di Facebook. Kalau yang mahal, nggak begitu ya? Enggak, jadi tergantung ya. Iya, mungkin bahasa yang sering kita temukan di internet, sosial media mungkin interest based gitu ya. Jadi berdasarkan interest orang gitu ya, berdasarkan ketertarikan orang atau perilaku orang juga gitu. Perilakunya dia ketertarikan tentang otomotif. Kita bisa iklankan produk otomotif gitu. Walaupun dia sebenarnya belum tentu mencari produk itu gitu. Tapi kalau Google itu berdasarkan ya dia keyword based. Kalau yang kita asumsikan Google-nya iklan Google ya, berarti berdasarkan apa yang memang sedang orang cari gitu. Oke. Baik Pak Rendra, masih ada beberapa pertanyaan, tapi waktu kita hampir habis. Iya. Kira-kira tinggal 10 menit ya. Ya, saya akan simpulkan dulu. Iya, boleh. Kenapa Pak? Enggak, kalau masih ada satu pertanyaan juga nggak apa-apa. Mungkin saya jawab lebih singkat. Oke, ada satu pertanyaan ini. Tadi dikatakan harus punya website dulu waktu jualan. Terus apa bedanya landing page dengan website? Ya, nah jadi singkatnya landing page itu ya, kalau kita artikan landing dan page, berarti kan halaman landing ya. Halaman landing itu artinya halaman di mana orang itu akan landing. Bayangin aja pesawat landing, set gitu nyampe ya ketika orang mengklik iklan. Ya. Jadi ketika orang mengklik iklan, dia akan landing di halaman itu. Nah, sebenarnya semua halaman website yang diiklankan secara otomatis diartikan sebagai landing page. Tapi pertanyaannya apakah landing page itu sudah efektif atau enggak? Makanya dalam digital marketing arti landing page itu dibuat lebih spesifik lagi. Bagaimana sebuah halaman yang didedikasikan, yang secara spesifik menjual produk tertentu gitu ya. Jadi offernya harus menarik, ada formnya. Jadi bukan cuma orang landing, masalahnya habis landing dia tertarik untuk masukin data dia, tertarik untuk menghubungi kita atau enggak gitu. Jadi banyak lagi detail-detailnya di dalam itu. Tapi pengertiannya gitu. Landing page ya part of website gitu, sebuah halaman website gitu yang kita iklankan gitu ya. Halaman depannya lah ya, lebih simpel begitu. Iya, tapi bisa juga tidak selalu menjadi halaman depan. Ya, tapi bisa aja menjadi halaman yang tidak dipublish secara orang tidak melihat kalau masuk di depan ya. Tapi orang akan menemukan itu
orang akan masuk ke situ dari iklan, umumnya dari iklan gitu. Oke, semoga terjawab. Kalau ada yang terlewat seperti yang Pak Rendra bilang, nanti bisa masuk ke email, ke website atau ke Dumet, nanti Pak Rendra akan bersedia untuk menjawab ya. Oke. Siap. Baiklah teman-teman, saya simpulkan tadi yang Pak Rendra rangkumkan sangat bermanfaat bagi kita, di mana kita harus tahu flow dari digital marketing. Pak, nanti kalau salah ya maaf ya Pak, belum belajar nih. Iya, nggak apa-apa. Ada 7 step. Jadi Pak Rendra tadi kasih tahu, lebih baik kita pahamin, lebih baik. Kalau nggak paham memang terjun lebih baik. How to attract consumer for a lifetime ya. Dengan di digital marketing ada stepnya tadi yang saya catat. Pertama, kalau sudah dapat ide, satu, kita bagaimana attract interest. Jadi supaya konsumen tahu kita jualan apa, kita siapa, begitu ya Pak. Nah, dari situ sebaiknya setelah kita tahu, kita punya ide, baiklah kita harusnya punya website. Kayak contoh, siapkan lapaknya, ya. Siapkan lapaknya, istilahnya websitenya itu siapkan lapaknya. Yang ada salah satu landing page tadi, yang berisi penawaran yang menarik. Nah, step berikutnya setelah kita punya itu, sudah siapkan lapak, kita menangkap data, kata Pak Rendra. Yang ketiga, ya Pak, istilahnya capture leads. Kenapa kita tangkap data? Supaya tadi kan ada memberikan informasi yang dapat nama, website, semuanya yang kita barter dengan sesuatu yang gratis, e-book atau apa ya. Tujuannya kita dapat data konsumen sehingga kita bisa berikutnya berhubungan lebih dekat. Nah, lanjut ke nomor 3, kata Pak Rendra tadi, setelah itu kita mulai PDKT, ya. Jadi kita bisa kirim email, video, YouTube, memberikan value, memberikan edukasi. Nah, sudah kenal lebih dekat, barulah jualan. Jadi nggak langsung jualan. Kadang-kadang orang langsung jualan. 3 step kita lupa, kita abaikan. Jadi keempat, baru setelah PDKT dia udah tahu siapa kita, baru mulai convert sale, baru jualan. Coba dulu yang kecil, yang murah, jangan langsung besar dipecah-pecah. Kalau memang kecil ya nggak apa-apa sekaligus, ya. Nah, habis itu kalau mereka udah beli, step kelima, kita perlu juga support layanan seperti after sale service-nya, bukan didiamkan aja. Nah, itu bisa melalui bentuk komunitas gratis, bisa membantu mereka, ada masalah apa, tetap keep hubungan, jaga hubungan. Begitu ya Pak Rendra? Betul. Setelah itu, baru berikutnya lagi, karena kita punya data list mereka, kita bisa keep selling, bisa upsell yang lain itu. Nah, terakhir, tetap kasih reward. Tadi bilang reward itu bisa kasih mereka membantu kita jualan kembali. Kalau memang bagus, mereka akan refer tanpa apa-apa kalau memang itu bagus ya. Refer kembali. Jadi itu siklusnya terus muter, itulah menjadi sebagai life cycle digital marketing yang kita pahamin. Ya, kalau kita pahamin 7 step ini, insya Allah jualan kita jauh lebih baik daripada sekarang asal tembak. Begitu Pak Rendra. Betul. Betul Pak Rendra.